batang yang sudah pernah berbunga, kalau sebelum kering mah gak perlu dipotong, biarin aja, nanti juga dia bisa tumbuh kembali bunga. Untuk menanamnya mudah. Ini 2 minggu pasca tanam, akarnya sudah mulai keluar lur. Ini udah mulai kenop cakep. Ini 5 hari berikutnya udah full blooming, asli cantik, juga wangi untuk yang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini saya mau menanam anggrek merpati. Ini anggrek spesies ya. Ini bunganya putih, bersih, rimbun dan juga wangi. Dan untuk anggrek ini cukup mudah dipelihara, cukup mudah ditanam dan dirawat oleh semua kalangan. Anggrek ini tahan banting, dia cukup bandel dalam perawatannya. Gak susah sih merawat anggrek ini. Ini tipenya epipit ya, jadi lebih bagus jika ditempel. Kalau tidak ditempel, kalau tidak memungkinkan untuk kita menempel di pohon, ini bisa kita tempel juga di papan pakis atau bisa juga kita tanam di pot. Kalau mau menanam di pot, usahakan yang banyak lubangnya, karena ini tipe epipit, dia membutuhkan sirkulasi udara yang tinggi. Jadi untuk pilihan media tanam bisa pilih media tanam yang poros. Boleh dari arang, ini saya pakai arang, boleh juga dari kocip atau sabut kelapa, nggak masalah. Ini nantinya mau dicampur. Dan ini usahakan di tempat dengan sirkulasi udara yang cukup tinggi. Jadi saya mau digantung aja rencananya seperti yang ini juga digantung. Ini juga ini anggrek spesies juga, ini Cymbidium bicolor, digantung juga bisa berbunga. Gak susah sih perawatannya, mudah. Yang penting kita tahu karakternya, perawatannya pun mudah. Untuk anggrek ini selain banyak kelebihannya, bunganya cantik, rimbun, juga gampang berbunga dan tidak kena musim. Jadi di kapan aja ini bisa berbunga untuk anggrek ini. Tapi ada beberapa kelemahan ini. Kelemahannya yaitu dia bunganya tidak tahan lama. Ketahanan bunganya cukup paling cepat juga ini, cepat rontok, cepat layu. Ini hanya 1 hari. Tapi untuk anggrek ini kalau sudah full mekar dia rimbun. Ini dari setiap ruas ini bisa berbunga. Apalagi ini udah mulai keluar lagi spek-speknya. Ini nanti kalau berbunga lebih rimbun dari sebelumnya, tambah spek baru. Ini juga biasanya bisa berbunga kembali. Jadi untuk batang yang tua, batang yang sudah pernah berbunga, kalau sebelum kering mah gak perlu dipotong, biarin aja, nanti juga dia bisa tumbuh kembali bunga. Untuk menanamnya mudah, gak terlalu sulit. Ini saya udah siapkan arang, media tanam paling bawah, langsung ditempel aja, dimasukin aja ke potnya. Kalau mau menanam di pot ya, kalau mau menanam di pohon tinggal ditempelin aja begini, tempelin. Misal ini pohon, ditempelin, langsung kita ikat pakai sabut kelapa dulu, atau pakai ijuk, atau pakai apa aja, pakai buat nahan ini ya, buat nahan sementara, ikat, langsung siram. Tapi sementara ditempatkan di tempat yang teduh dulu kalau menanam di pot. Biarpun ini bisa pulsan pluren, sementara ditempatkan dulu di tempat yang teduh agar tidak layu. Nanti jika sudah mulai keluar akar baru, bisa dipindahkan ke tempat yang lebih terang. Untuk anggrek ini dia membutuhkan cahaya yang cukup banyak untuk pertumbuhannya, juga untuk merangsang pembungaan. Ini sekitar 70%. Ini seperti dendrobium yang lainnya ya. Untuk kebutuhan cahaya ini sama seperti dendrobium yang biasa, soalnya ini masuk dendrobium juga kalau gak salah nih, genusnya ke dendrobium. Jadi kebutuhan cahayanya lebih tinggi daripada anggrek bulan. Kalau misal dia kurang cahaya, ini pertumbuhan bunganya dia agak lambat untuk berbunga. Kalau kebutuhan cahayanya terpenuhi, ini akan tumbuh subur dan gampang berbunga. Juga kalau dirawat di rumah kan beda sama di alam liar. Ini harus disiram tentunya, siram dan dipupuk. Kalau ditempel di pohon ini gak masalah, dibiarin aja. Ini bisa tumbuh, gak perlu dirawat juga, ini bisa tumbuh sendiri kalau ditempel di pohon. Pohonnya tapi harus pohon hidup ya. Kalau pohonnya mati itu sama aja kayak dirawat di rumah. Ini harus disiram juga dipupuk biar subur. Untuk pemupukan nanti aja setelah keluar akar baru kalau kita tanam di rumah. Kalau sementara ini kan masih stres pasca repotting, biarin aja dulu di tempat yang agak teduh. Nanti setelah keluar akar baru bisa kita pindahkan ke tempat yang lebih terang biar merangsang pembungaan tentunya.
Dan juga bisa kita pupuk, kasih pupuknya pupuk pembungaan kalau udah usia segede gini ya. Kalau masih kecil misal seperti ini kita menanamnya semua, ini masih anakan, kasih pupuk pertumbuhan aja. Setelah besar bisa dikasih pupuk pembungaan. Kalau untuk ukuran ini udah dewasa, kita langsung aja kasih pupuk pembungaan biar dia cepat berbunganya. Ini karena mau digantung gini aja cukup, gak usah pakai tiang penyangga, soalnya mau digantung rencananya. Nanti ini bisa diikat ke tiang gantungan, ke kawat gantungannya. Kalau gak digantung, ini harus pakai tiang penyangga dulu biar gak goyang. Kalau gak pakai tiang tuh dia goyang-goyang. Ini udah saya gantung, tinggal disiram. Tempatkan dulu sementara di tempat yang teduh. Nanti kalau sudah tumbuh akar baru bisa dipindah ke tempat yang lebih terang. Soalnya ini anggrek merpati ini dia lebih menyukai tempat yang lebih terang, sekitar 70-80% cahaya matahari. Nah, jadi kita update. Ini 2 minggu pasca tanam, akarnya sudah mulai keluar lur. Udah akar barunya udah mulai keluar, udah mulai tumbuh. Dan juga udah mulai kenop sebelah sini nih. Nah, ini nih udah mulai kenop. Ini udah mulai kenop, cakep. Kenop-kenopnya di batang yang lama ya. Jadi untuk dendrobium ini, untuk anggrek merpati, batang lamanya gak usah dipotong kalau belum benar-benar kering. Kalau sudah kering baru dipotong. Kalau belum kering mah biarin aja, soalnya nanti dia berbunga lagi kayak sebegini. Ini tumbuh lagi bunga di batang yang bekas berbunga. Ini 5 hari berikutnya udah full blooming, udah mekar. Bunganya cantik lor. Wanginya juga mantap nih, mantap banget, wanginya menyengat. Kalau bunga asli cantik, juga wangi untuk yang ini ya. Mantap. Ini termasuk rajin, walaupun ketahanan bunganya tidak terlalu lama, tapi ini cukup rajin. Belum lagi yang ini. Nah ini nih udah mulai kenop lagi, udah mulai bengkak juga. Nah ini lor, ini mulai kenop, mulai apa namanya ya, ya begitu dah kenop. Ini udah mulai bengkak-bengkak. Nanti 2 minggu lagi ini mekar. Ini habis, 2 minggu berikutnya ini mekar. Sama yang sebelah sini juga udah mulai hijau lagi. Nah ini juga nih, ini cukup rajin nih, 2 minggu sekali kita bisa menikmatin bunganya. Tidak seperti anggrek yang lain. Untuk dendrobium biasanya 5-6 sampai 6 bulan kita bisa menikmati bunganya dari satu pohon ya. Ini udah full mekar juga. Ini 6 bulan baru kita nikmatin bunganya lagi dari pohon yang ini. Kalau untuk merpati ini 2 minggu udah bisa kita nikmatin lagi. Jadi sebulan bisa 2 kali blooming. Kalau lihat kondisinya seperti ini ya, juga tuh udah mekar, udah mulai kenop. Ini kurang lebih 2 mingguan lagi besar seperti ini. Ini saya repotting 3 minggu totalnya ya, 3 minggu dari awal, dari terakhir mekar. 2 hari setelah mekar saya repotting, dan ini kurang dari 3 minggu udah full blooming. Kalau mau besar anggrek ini jangan terlalu banyak ininya nih, cabangnya. Kalau ada cabang 4 atau 5 dibuang aja kalau mau ngejar besar. Tapi kalau mau ngejar rimbun mah gak masalah, dibiarin aja. Hanya ukurannya agak beda. Nah ini yang kecil, batang kecil, kita ambil dulu satu bunganya untuk perbandingan ukuran. Ini yang cabang besar. Oh, Lord, ada selisih sedikit lebih kecil untuk batang yang kecil. Kalau batang yang besar mah ukuran bunganya jumbo. Apalagi dari spike pertama ya, bukan dari keki. Kalau ini kan dari keki, seperti ini dari keki. Kalau yang spek pertama itu bunga pertama. Nah yang seperti ini dari batang utama, ini gede banget. Oh, mantap. Nah nanti nih calon besar bongsor. Ini calonnya bakalnya gede-gede. Jadi untuk menanam anggrek ini gak terlalu sulit. Dan juga bisa ditanam oleh siapa aja, baik pemula maupun yang udah senior. Anggrek spesies anggrek merpati, wanginya asli, ini wangi banget. Ini salah satu anggrek yang
paling wangi kalau menurut saya. Wanginya dari jarak 2 meter 3 meter udah kecium. Beda sama anggrek yang lain, kalau jati mesti agak dekat baru dia kecium. Kalau ini mah dari jarak agak jauh ge udah kecium wanginya, apalagi kalau banyak bunganya, full blooming, mekar semua nih, wangi banget. Wangi, oi. Nah, sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungan dengan cara like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.